Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza 'azima amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, hadirin hadirat yang semoga Allah rahmati kita semua. Pada malam ini kita masih akan melanjutkan materi kita tentang apa hubungan antara malaikat dengan manusia atau anak-anak keturunan dari Nabi Adam. Di antaranya adalah malaikat mengajak hamba untuk berbuat kebaikan. Malaikat mengajak hamba, yaitu manusia, untuk berbuat kebajikan. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yawmin yusbihu fihi al-ibad illa malakan yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulu akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan." Artinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada satu hari pun ketika seorang hamba berada pada waktu pagi melainkan turun dua malaikat. Yaitu setiap hari, di setiap pagi, termasuk pagi ini, termasuk pagi besok dan pagi-pagi yang akan datang. Itu setiap harinya turun dua malaikat. Malaikat pertama mengatakan, itu maksudnya berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya pada hari itu. Jadi pagi-pagi itu malaikat sudah berdoa, Ya Allah, ya Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, gantikan orang yang berinfak, ya Allah. Berarti ya, kalau kita ambil faedah terlekis hadis itu, ya, seolah-olah malaikat ini mengajarkan kepada kita, bila kita membuka hari kita dengan infak, dengan sedekah, ya, maka bertepatan dengan doa malaikat dan itu makbul, mustajab, Allah akan gantikan. Pertanyaannya, yang akan Allah gantikan sama atau lebih? Lebih berkali-kali lipat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Harta yang disedekahkan tidak akan berkurang. Wa yaqulul akhar. Tadi ada berapa malaikat yang turun? Dua. Yang satu udah berdoa, doanya bagus enggak? Bagus. Apa itu doanya? Ya Allah, gantikan orang yang berinfak, ya Allah. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Tinggal satu lagi, malaikatnya enggak? Apakah kira-kira malaikatnya nih amin gitu? Enggak. Yang lain juga berdoa. Malaikat yang kedua, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya, ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang yang menahan hartanya. Bagus enggak doanya? Bagus. Enggak mungkin malaikat berdoa enggak bagus. Cuman dirasakan buruk oleh
manusia. Gak mungkin atuh malaikat berbuat dosa nih, doain kejelekan. Mungkin gak begitu? Enggak. Malaikat mendoa kejelekan tidak berdosa malaikat. Karena apa yang dilakukan oleh malaikat berdasarkan perintah siapa? Allah. Menyiksa manusia, dosa enggak? Atau berarti malaikat penjaga neraka nyiksa manusia di neraka, dosa dong? Tidak. Menyiksanya karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika malaikat mendoakan kejelekan buat mereka yang bakhil, itu pun atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita, nah tentu ada aturan-aturannya. Tidak boleh sembarangan mendoakan keburukan. Ya. Seperti itu. Maka di sini isi kandungan doa ini tentu artinya bagi kita yang faham, berarti apa? Kita berusaha untuk berbuat baik. Di tiap hari berusaha kita untuk berikan kebaikan. Di dalam kitab syarahnya Ibnu Hajar, maksudnya syarah Sahih Bukhari. Apa nama kitab syarah Sahih Bukhari yang ditulis oleh Ibnu Hajar Asqalani? Apa nama kitabnya? Namanya Fathul Bari. Nama sekolah SMP juga itu di Sarijadi, Fathul Bari. Gurunya ada di sini. Syarah Sahih Bukhari yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Asqalani namanya ya Fathul Bari. Ibnu Hajar menyebutkan riwayat lain dari Abu Darda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu hari pun ketika terbit matahari, melainkan di dua sisi matahari itu ada dua malaikat yang menyeru. Semua makhluk Allah mendengarnya, kecuali jin dan manusia enggak dengar. Andaikan kita berikan Allah izin untuk mendengar, mengerikan. Doa ini mengerikan. Ya, ketika kita menahan harta tidak kita sedekahkan. Doa ini menguntungkan, menjadi motivasi kita untuk berlomba-lomba dalam kebajikan. Malaikat berkata, wahai manusia, marilah menuju Rabb kalian. Sungguh sesuatu yang sedikit tetapi mencukupi itu lebih baik daripada banyak namun melalaikan. Ya. Ini malaikat menyeru demikian. Dan tidak akan terbenam matahari melainkan di kedua sisinya terdapat dua malaikat yang menyeru. Seperti itu. Jadi artinya kalau kita gabungkan dengan riwayat ini, artinya dari pagi, dari terbit matahari sampai matahari terbenam, malaikat berdoakan seperti itu. Allahumma a'ti munfikan khalafan wa yakul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, satu malaikat berdoa, gantikan orang berinfak hari ini ya Allah. Yang lain berdoa, ya Allah, hancurkan orang yang bakhil pada hari ini ya Allah. Berarti malaikat mendoakan dan mendidik kita bila kita tahu hadis ini untuk selalu kita menjadi orang dermawan. Masya Allah, dan didoakan malaikat ini. Ya, menyediakan air. Amin. Tugas malaikat yang lain kepada manusia adalah menguji anak-anak Nabi Adam, anak-anak manusia. Jadi terkadang Allah Subhanahu wa taala itu mengutus sejumlah malaikat sebagai cobaan dan ujian kepada anak-anak Adam. Dalam Sahih Bukhari Muslim disebutkan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menuturkan begini. Al-Kisah. Ada 3 orang Bani Israel. Kalau Bani Adam artinya apa? Bani artinya abna'u, artinya anak-anak dari Nabi Adam. Kalau Bani Israel anak-anak dari Israel. Siapa Israel di sini? Jawabannya Yakub. Makanya sebagian ulama ada yang mengkritik, jangan sampai kita celah Israel. Karena Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Yang kalau ingin kita celah itu Yahudi Palestina. Karena
kaum Yahudi yang mendolimi kaum muslimin di Palestina. Ya, tapi sekarang Israel sudah jadi sebuah negara. Maka untuk hati-hati, sebaiknya ketika kita ingin mengkritik ya Palestina di sana, dari Yahudinya sebutkan Yahudi Palestina, itu lebih baik, lebih aman dibanding kita menyebutkan Israel. Karena Israel artinya Israel itu Nabi Yakub. Maka Bani Israel berarti anak-anak keturunan dari Nabi Yakub. Ini Rasul menceritakan Al-Kisah, ada 3 orang Bani Israel. Ya. 3 orang ini, ada si belang, ya kulitnya belang-belang, karena penyakit tentunya. Ada si botak, ya karena penyakit, jadi rontok rambutnya. Bukan botak karena panas, ngebul, ya jadi banyak mikir jadi botak gitu kan. Bukan, itu normal namanya. Ini botak karena penyakit, rontok rambutnya. Tadinya rambutnya subur, makmur gitu kan, rambutnya rontok karena penyakit. Yang ketiga adalah si buta, tanpa buah hantu. Buta, ya. Jadi 3 orang ini, satu yang pertama apa? Belang kulitnya. Yang kedua, botak rambutnya. Yang ketiga, jadi 3 orang ini tertimpa penyakit pada kulit, pada rambut, dan pada mata. Jadi kita kasih judul si belang, si botak, dan si buta. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala hendak menguji mereka dengan mengutus malaikat kepada mereka. Kita sudah bahas, malaikat itu aslinya bersayap. Kira-kira malaikat yang Allah utus ini dalam wujud aslinya atau wujud yang lain? Dalam wujud yang lain, wujud manusia pula. So, kalau seandainya diutus dalam bentuk tiba-tiba bersayap, ya ketahuan dong ujiannya gitu kan. Ini malaikat nih, paling uji nih, berarti dia harus siap-siap begitu kan. Dibuat dalam bentuk manusia supaya 3 orang ini tidak menyadari dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat pun datangi orang yang pertama. Siapa? Si belang. Kalau kita si belang mah harimau ya. Si belang kulitnya. Lalu bertanya, ya, apa yang paling engkau inginkan? Kira-kira jawaban si belang apa? Pengen apa? Apakah pengen rambutnya bagus? Pasti pengen kulitnya mulus. Gak mungkin dong kulitnya belang minta rambutnya yang bagus kan? Pasti minta kulitnya dulu. Gitu. Ya. Kata dia, saya ingin dapat warna kulit yang bagus, disembuhkan dari penyakit yang membuat orang jijik kepadaku. Jadi bukan saja kulitnya belang, tapi juga plus bau. Jadi kayak belang plus luka bernanah-nanah dan berbau. Jadi orang mendekat itu pokoknya jijik. Ya. Maka malaikat itu pun mengusap tubuh orang tersebut. Tiba-tiba langsung mulus, kinclong, ya, kaset, ya, seperti itu. Dan penyakit orang itu pun sembuh. Jadi bukan saja kemudian luka-lukanya, nanahnya, baunya hilang, plus mulus. Coba kita kalau habis luka, ada bekas enggak? Ini saya kemarin pernah jatuh tuh, masih ada bekas itu. Tuh. Ini langsung tidak saja penyakitnya hilang, plus mulus. Mungkin lebih mulus daripada kulit yang lain yang normal. Ya. Bahkan warna kulit menjadi bagus dan mulus. Malaikat bertanya lagi. Ini udah normal nih orang ini. Ya. Malaikat bertanya lagi, harta apa yang paling kau inginkan? Maka orang itu menjawab, unta. Ada riwayat mengatakan sapi. Lalu diberilah orang itu unta yang bunting. Bunting, tahu bunting? Bahasa Indonesia ya? Hamil. Jangan tanya siapa yang menghamilinya ya. Unta bunting. Kemudian malaikat pun mendoakan ya barakallahu fik. Semoga Allah berikan barakah kepadamu melalui unta ini. Kemudian
Malaikat ini mendatangi yang kedua. Siapa? Si botak. Lalu bertanya. Pertanyaan mirip dengan yang sebelah. Apa pertanyaan pertamanya? Pertanyaan apa? Apa yang kau inginkan? Itu jawabannya apa? Rambut yang indah dan sembuh dari penyakit yang membuat orang jijik kepadaku. Jadi rambutnya rontok, bukan saja rambutnya rontok, tapi plus bau bernanah begitu. Orang jijik untuk mendekatinya. Maka tentulah ketika ditanya apa yang kau inginkan, dia ingin penyakitnya sembuh plus rambutnya tumbuh. Maka diusaplah kepalanya oleh malaikat ini, tiba-tiba apa? Sembuh. Dan langsung tumbuh rambut yang indah harita kene. Langsung. Ya, kalau indah berarti bentuknya sudah langsung rapi tanpa salon. Ya kan? Enggak langsung tumbuh jabrik gitu kan, perlu dipangkas tuh enggak, langsung jadi. Gitu. Kemudian setelah dia mendapatkan rambut yang indah, sembuh dari penyakit, malaikat bertanya kembali kepada orang itu, harta apa yang kau inginkan? Maka dia bilang, saya ingin sapi. Maka diberilah dia sapi yang bunting. Lalu malaikat mendoakan kepadanya, semoga engkau mendapatkan barokah. Pindah malaikat kepada yang ketiga. Siapa? Si buta. Dengan pertanyaan yang sama. Apa yang kau inginkan? Tentu dia mengatakan apa? Aku ingin bisa Allah mengembalikan penglihatanku dan aku dapat melihat manusia. Ya. Maka malaikat mengusap mata orang itu dan tiba-tiba dia langsung bisa melihat. Ya, termasuk melihat orang yang di hadapannya malaikat tadi. Ya. Lalu kemudian ditanyakan kepadanya, harta apa yang paling kau inginkan? Maka dia menjawab, saya hanya ingin kambing. Lalu ia diberi kambing yang beranak. Ya, mungkin lapatnya terjemahan salah. Kalau kita terjemahkan yang benar adalah kambing yang bunting juga. Jadi si belang dapat unta bunting, si botak dapat sapi bunting, si buta dapat, ya, jadi 3B ya, belang, botak, buta, supaya antum hafal. 3B ya, belang, botak, buta. Belang dapat apa? Botak dapat sapi, buta dapat kambing. Sudah selesai? Hadisnya sudah selesai? Belum. Ini baru muqaddimah, ujiannya belum kelihatan. Karena Allah menguji mereka dengan apa? Dengan sesuatu yang paling diinginkan oleh manusia. Apa itu? Dua hal, perfect dan penampilan. Semua orang suka. Betul enggak? Yang laki-laki pengen ganteng, kasep. Kalau perempuan pasti pengen cantik. Itu semua diinginkan oleh manusia. Diberikan yang tersebut yang diinginkan. Yang kedua harta. Itu pun yang diinginkan oleh manusia. Ini ujian yang paling umum diberikan oleh Allah kepada manusia itu apa? Tubuh yang sehat sempurna, bahkan kasif dan cantik, dan harta. Itu ujian. Jadi bagi yang merasa ganteng, yang merasa cantik, yang merasa punya harta, berarti sedang diuji. Komo nu gopet. Sarang miskin. Kita juga ujian. Ya jangan mengira saya mah Ustaz gopet Ustaz enggak ganteng. Jadi enggak diuji, enggak. Anda diuji untuk bersabar. Benar kan? Yang ganteng dan cantik Anda diuji untuk bersyukur. Yang kaya diuji untuk bersyukur, yang miskin diuji untuk bersabar. Ini ujian untuk keduanya. Ya. Ini ujian untuk keduanya. Selanjutnya apa yang terjadi? Ya, ketiga hewan yang dititipkan kepada masing-masing ini berkembang biak. Ya. Yang unta itu sampai satu lembah unta. Satu lembah, jadi satu lembah itu kan berarti lembah itu di bawah kaki gunung ya. Sepanjang mata memandang di bawah kaki gunung itu unta semua. Kebayang nggak banyaknya? Bukan satu kandang lagi, bukan bisa satu
satu hektar sawah, satu lembah, bayangkan. Berapa harga unta satu ekor? Itu bisa sampai ya 70 sampai 150 juta. Anggaplah paling murah 50 juta satu ekor unta. Kalau suatu lembah, anggaplah jumlahnya 1000. 50 juta kali 1000 berapa? 5 miliar. Ya, cukuplah untuk menjadi orang kaya. Apalagi ini mungkin lebih dari 1000 satu lembah, mungkin 1 juta ekor. Berarti dia punya harta berapa? Ya, kalikan sendiri. Banyak. Ini yang diberikan kondisi hari ini, ya, si belang itu sudah menjadi orang yang berbeda. Tidak saja orangnya ganteng, kasep, tapi juga kaya. Kan rata-rata orang-orang yang punya harta itu kan pasti good looking ya. Karena bisa beli peralatan, bisa ke salon, bisa ke ini, jadi penampilannya jadi bagus. Gitu. Kemana-mana pakai nggak kena sinar matahari, karena kulitnya nggak akan belang. Ini bukan saja ganteng, tapi juga super kaya. Itu juga yang terjadi pada kedua temannya. Ya, si botak tidak lagi menjadi si botak di masa lalu. Dia menjadi orang yang ganteng plus kaya, dengan memiliki sapi sebanyak 1 lembah. Demikian pula pada si buta. Dia menjadi orang yang ganteng, normal, dengan harta yang sangat banyak, memiliki kambing sebesar lembah, sebanyak lembah. Itu ujian buat mereka. Ya, kemarin mereka diuji dengan kesusahan. Bersabarkah mereka? Tetapkah mereka taat sama Allah? Iya, mereka soleh ini. Si botak, si belang, si buta ini orang soleh. Dalam kemiskinannya tetap dan kesolehannya. Sekarang Allah menguji kebalikannya. Dulunya mereka itu sengsara, miskin, berpenyakitan, tetap soleh. Sekarang diuji dengan kasep, ganteng, kaya. Bagaimana keadaan mereka hari ini? Maka datang kembali malaikat yang kemarin, ya, datang kepada yang pertama. Ya. Siapa yang pertama? Si belang. Tapi tampilan malaikat ini sebagai tampilan dan bentuk tampilan orang yang miskin. Persis seperti penampilan dia, yaitu apa? Ya, belang kulitnya dan berbau. Ya. Lalu orang berkata, malaikat berkata, aku ini seorang yang miskin, kehabisan bekal perjalanan, tidak ada harapan lagi bagiku kecuali kepada Allah, kemudian kepada dirimu. Aku mohon kepadamu demi Rob yang telah menganugerahkanmu warna dan bentuk kulit yang indah serta harta benda yang sangat banyak, berilah aku seekor unta saja agar aku dapat meneruskan perjalananku. Mintanya 1 ekor unta tapi nggak bunting. 1 ekor unta saja. Ya, orang itu berkata, aduh, saya itu masih banyak urusan. Wah, gitu kan, pokoknya permintaan saya banyak, utang saya, modal saya harus diputar, gitu kan. Biasa kan orang udah sebut bisnis kan gitu. Ya, seperti itu. Maka, ya, orang itu berkata, maka malaikat berkata. Nah, mulai malaikat berkata begini, sepertinya aku mengenali dirimu. Gitu kata malaikat. Ya tuh, dan malaikat yang sama kan. Tapi penampilannya seperti orang yang si belang tadi. Sepertinya aku mengenalimu. Bukankah kamu dahulu itu berpenyakit belang yang orang-orang jijik kepadamu, dan ya dulu engkau itu fakir lalu diberikan harta oleh Allah? Orang ini ngeles. Apa teh ngeles teh? Mangkir. Kata dia, oh enggak, aku ini punya harta itu dari turun-temurun dapat warisan. Kakekku kaya, bapakku kaya, aku juga kaya. Ya. Maka malaikat itu berkata, jika engkau bohong dusta, semoga Allah menjadikanmu kembali seperti dulu. Ya belang, ya kere, yang manusia menjauhinya. Ya. Dan benar terjadi.
Kalau bahasa kita easy come easy go. Mudah dapat, mudah juga Allah ambil. Ya, nikmat itu Allah yang kasih. Kalau Allah mengambil gampang. Gampang Allah mengambil harta itu. Maka datanglah malaikat kembali kepada yang kedua. Siapa ini yang kedua? Si botak. Maka malaikat juga datang dalam bentuk botak juga kepalanya. Dan berpenyakit gitu. Sama dengan alasan dan bentuk yang fakir dan mengatakan alasan yang sama. Ya, saya ini orang miskin, saya butuh bekal melakukan perjalanan gitu kan, seperti itu. Maka ya maka malaikat berkata kepada seperti apa yang dikatakan kepada orang yang belang tadi. Orang itu pun memberikan jawaban seperti jawaban orang yang berpenyakit belang tadi, bahwa saya masih banyak urusan ini dan segala macam. Maka malaikat berkata, jika engkau berdusta, semoga Allah mengembalikanmu seperti dahulu. Karena kenyataan dia berbohong, maka kembali dia botak, berpenyakitan dan miskin. Sebagaimana dia sembuh dari penyakit harita mendadak sembuh. Dan juga kayanya cepat, secepat itu pula Allah mengembalikan dia. Saat itu juga dia miskin, saat itu juga dia botak. Kemudian malaikat mendatangi kepada yang si buta dalam bentuk dan penampilan seperti dahulu, yaitu dalam keadaan miskin dan buta. Lalu malaikat berkata, aku adalah orang miskin yang mengembarkan kehabisan bekal perjalananku. Tidak ada harapan lagi bagiku kecuali kepada Allah, kemudian kepada dirimu. Aku memohon kepadamu demi Rabb yang telah memulihkan penglihatanmu, berilah aku seekor kambing saja agar aku dapat memutuskan perjalananku. Orang itu berkata, dahulu aku memang buta. Lalu Allah memulihkan penglihatanku, maka ambillah kambing sesuai yang kau inginkan. Terserah, bebas. Ya. Dan engkau sisakan untukku sesuai apa yang kau inginkan. Jadi harta begini. Kalau engkau yang mengambil seluruh kambing selembah ini, silakan walaupun engkau tidak sisakan. Bebas. Karena orang ini merasa sudah diberikan penglihatan aja sudah sangat besar nikmat tersebut. Sehingga selembah kambing itu enggak ada apa-apanya. Ya, dia sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan orang ini mengatakan, demi Allah, hari ini aku tidak akan menyusahkanmu dengan sesuatu yang kamu ambil atas nama Allah. Karena orang ini sadar Allah berikan dia bahwasanya yang dia dapatkan berupa penglihatan dan harta yang sangat banyak berupa selembah kambing itu Allah yang ngasih. Ketika engkau mengatasnamakan Allah, maka silakan, karena ini Allah yang ngasih. Ketika engkau sebutkan nama Allah, maka berarti sesuai dengan peruntukannya. Ya. Maka malaikat itu berkata, peganglah semua hartamu ini. Karena kalian bertiga ini telah diuji. Berarti 3 orang ini tadinya berteman. Allah menguji kalian. Ya, Allah telah ridho kepadamu dan murka terhadap kedua sahabatmu. Jadi salah satu tugas malaikat adalah diantaranya menguji manusia. Menguji manusia. Cuman hari ini ya tentu tujuan tidak akan susah. Kita mengatakan tiba-tiba malaikat datang, kita tadinya kere, jomblo gitu ya, penyakitan, datang orang. Kau pengen apa? Pengen ganteng, tiba jadi ganteng. Pengen apa? Pengen kaya, tiba dikasih Alphard misalnya. Langsung punya rumah gede gitu. Ya, susah hari ini. Ya. Tapi intinya kita mau ambil pelajaran bahwasanya ya Allah menguji kita dengan ini contoh adalah 2 nikmat yang paling diingin oleh manusia. Kesempurnaan penampilan dan harta yang banyak. Ya kan? Maka ya sama kita pun diuji pada hari ini. Apakah dengan kesempurnaan tubuh kita ini kita masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Dengan keluasan rezeki Allah berikan kepada ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu diuji. Itu diuji. Kadang-kadang seseorang itu ya, dia lebih baik diuji kesengsaraan sehingga dia bisa bersabar dan tetap berdoa dan taat kepada Allah
Kadang sebagian orang ketika dia diujian kesenangan dia lupa sama Allah. Ya kan? Waktu dia miskin, gak punya pekerjaan, nganggur sana sini, rajin sholat malam tahajud, ya Allah, berikanlah aku pekerjaan, ya Allah, mudahkan urusanku, ya Allah, rajin sholat malam. Ya, tapi kemudian ketika Allah luaskan rezeki dunianya, sudah tak lagi sholat malam, sudah tidak lagi berhenti kepada Allah karena merasa sudah cukup. Gagal dia dalam kesenangan, tulus dalam kemiskinan. Makanya kadang-kadang ada seseorang yang tadinya dia lupa sama Allah ketika diberikan dunia, Allah ambil dunianya, dia menjadi orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada loh orang kayak gitu dan banyak. Ya, dan banyak. Akhirnya dia sadar bahwa selama ini ketika dia diberi kesenangan dunia, dia lupa sama Allah. Allah ambil, akhirnya dia sadar bahwa ini adalah pelajaran dari Allah untuk dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ya, kita ini baru bersyukur kepada Allah, baru kembali kepada Allah kalau Allah sudah ambil dunia kita. Yang tadinya kita ganteng, yang kita cantik, udah cacat baru kita mau berdoa sama Allah. Baru kita mau merintih kepada Allah. Jangan sampai. Jangan sampai ketika kita sudah jatuh baru kita mau merintih kepada Allah. Sungguh-sungguh minta sama Allah, jangan. Mumpung Allah berikan kita sehat. Ingat hadis Nabi SAW. Iqtanim khomsan qabla khomsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Coba apa itu? Saya nggak ada hadiah, ada tisu, sudah bukan hadiah ini. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa itu? Yang pertama, sehatmu sebelum sakit. Manfaatkan. Bukan berarti kalau sakit kita nggak ibadah. Cuman ibadah orang yang sehat itu bisa lebih banyak daripada orang yang sakit. Manfaatkan ketika sehat. Yang kedua apa? Apa? Lapangmu sebelum masa sempit. Yang ketiga apa? Hidup yang terakhir. Hah? Masa mudamu sebelum masa tuamu. Yang keempat, qinaka qabla fakrika. Apa yang keempat? Kayamu sebelum miskinmu. Baru yang kelima, hidupmu sebelum datang matimu. Kata Nabi, manfaatkan betul. Ketika kita masih muda, kaya, sehat, luang waktu yang hirup kene. Manfaatkan. Karena ini 5 potensi besar untuk kita bisa mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Ya, lihatlah Nabi SAW bersabda para pemuda. Dan para pemuda. Ya, 7 golongan manusia yang kelak pada hari kiamat akan mendapatkan perlindungan yang tidak ada perlindungan kecuali Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Salah satunya adalah apa? Syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang hidupnya dihabiskan untuk beribadah kepada Allah. Maka yang merasa masih muda beribadah. Yang merasa masih sehat ibadah. Yang merasa masih luang waktunya ibadah. Yang merasa masih kaya ibadah, yang merasa masih hidup ibadah sebelum mati. Kalau sudah mati selesai, nggak ada lagi namanya ulangan yang kedua kalau sudah mati, nggak ada. 1 detik saja Allah tidak mengizinkan kita kembali ke dunia hanya untuk bertobat kepada Allah, enggak. Dan mati bisa menimpa siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Jadi janganlah kita berpikir kita ini akan hidup sampai 10 tahun, 20 tahun lagi. Jangan. Kita harus berpikir hari ini kalau Allah matikan kita, apa jadinya kita pada hari ini? Makanya Rasulullah SAW mengajarkan doa untuk menghargai hidup per hari itu dengan doa apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, terima kasih ya Allah, segala puji bagimu ya Allah telah menghidupkanku dari kematianku. Kepadamulah kami akan kembali. Hargai hidup kita. Sementara sebagian kita ketika bangun tidur ngorejat langsung mana HP, buka WA, buka iya. Mesti bersyukur dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Makasih ya Allah, geningan masih hidup. Ada loh sebagian orang begitu bangun langsung
Datang malaikat munkar dan nakir loh, ada nggak? Ada. Tidur langsung bangun alam kubur. Emangnya kita menjamin kita nggak akan seperti itu? Lo berasa besok kita akan bangun? Maka harga hidup kita per hari. Per hari harga hidup kita. Sehingga setiap detik itu sangat berharga buat kita untuk mengumpulkan bekal. Per detik hidup kita hari di dunia untuk kita bertaubat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dosa dan maksiat kita. Harga hidup itu per hari Bapak Ibu sekalian. Jangan panjang angan-angan besok. Mana kita menjamin besok kita masih hidup? Sebagian kita berpikir 5 tahun lagi saya akan begini, 10 tahun lagi saya akan begini. Nah, dengan dia berpikir panjang, dia lupa untuk memperbanyak pahala hari ini dan banyak istighfar dan taubat hari ini. Lupa. Karena berpikir, sekarang masih muda, nanti aja taubat, rajin ke masjid kalau udah tua. Padahal banyak orang semakin tua semakin jauh dari masjid, betul nggak? Banyak orang semakin tua tidak baca Quran. Banyak orang semakin tua semakin jauh dari berzikir. Ya. Jangan kita taswib, talangkai itu jangan. Sekarang hidup, sekarang ibadah. Sekarang hidup, sekarang istighfar. Sekarang hidup, sekarang bertobat. Jangan nunggu esok hari. Makanya Nabi SAW bersabda, berpesan kepada seorang pemuda bernama Abdullah bin Umar bin Khattab. Ya. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abil sabil. Hiduplah engkau di dunia seperti engkau yang sedang dalam perjalanan atau orang yang sedang mampir untuk kemudian pulang ke kampung halaman. Maka kemudian Abdullah bin Umar memberikan nasihat, Ida asbahta fala tantadir al-masa wa ida amsayta wala tantadir as-sabah. Khud min hayati qabla mautik. Jika engkau berada pagi hari, jangan nunggu sore hari. Ketika engkau berada sore hari, jangan nunggu esok hari. Manfaatkan hidup sebelum mati. Jadi kita udah hitungannya itu udah sangat dekat. Pagi ini kita mau ngapain? Sore itu kita mau ngapain? Karena kita tidak tahu besok kita masih hidup atau tidak. Jadi harga hidup itu per hari. Ingat itu, per hari. Banyakin agenda ibadah per hari. Di saat hidup ibadah. Apa nih ibadah nih? Pakai ilmu. Ya. Bagaimana mencari nafkah yang halal, ini ibadah. Bagaimana seorang ibu berbakti pada suaminya, itu ibadah. Musuh rumah tangganya ibadah. Lakukan, niatkan semua untuk mengumpulkan pahala dan bekal. Dan waspadai ya, perkara-perkara yang melalaikan kita dari kematian. Ya, kita tutup kajian kita pada malam ini. Ya, dan habis sisa saya mohon pamit karena kita kebetulan mau ada rapat yang cukup mendesak ya di pesantren. Saya tutup dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Aksiru dzikrahamil ladzat wa huwal maut," sahih riwayat Muslim. Allah bersabda, perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan itu kematian, perbanyak. Sebab kita ini sering kali lupa mati. Benar enggak? Ketika Allah kasih hidup, kita udah mikirin bisnis kita ini dan itu, lupa mati. Ketika kematian tiba, baru kita tercengang. Dan kematian pasti akan tiba. Suka atau tidak suka, kematian pasti akan tiba. Maka kata Nabi pesan, banyakin ingat mati. Orang ingat mati itu maka dia akan berhati-hati. Orang ingat mati dia akan berusaha untuk beramal dan bertobat dan seterusnya. Demikian barangkali Bapak Ibu sekalian, ya, kajian kita pada malam ini semoga memberikan manfaat buat saya ya dan semua kita di sini. Semoga Allah terima semua amalan kebaikan kita. Semoga Allah hapuskan semua dosa kita dan mewafatkan kita dalam keadaan Allah ridho, husnul khatimah, dan mengumpulkan kita di surga bersama para nabi dan rasul. Amin Allahumma amin. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.